Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, RP38. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum managing subprogram dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan kita kali ini setelah menyelesaikan pembelajaran ini, kita diharapkan dapat menguasai materi meliputi membedakan antara sistem privilege dengan objek privilege, membedakan antara hak invoker dengan definер, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, mendeskripsikan bagaimana mendebug subprogram dengan menggunakan DBMS output package. Untuk dapat merujuk dan mengakses objek pada skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Prosedur execute dengan hak akses dari owner atau default, yaitu memberikan akses ke data. Menggunakan hak invoker, menggunakan ini ada sintaknya. Lalu mengatur objek PLSQL yang disimpan. General information, parameter, compile error, source code, pcode, debug information. User object terdiri dari kolom, yaitu deskripsi kolom, object name, nama dari objek, objek ID, identifier internal untuk objek tipe, yaitu tipe dari objek, sebagai contoh prosedur function, package body, dan trigger, yaitu created, tanggal ketika objek dibuat, last DDL time, tanggal ketika objek terakhir kali dimodifikasi, timestamp, tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali di recompile, status, valid atau invalid. Mendaftar semua prosedur dan fungsi, menggunakan select from where dan order by. Tampilan data dictionary user source. Kolom yaitu deskripsi kolom, name yaitu nama dari objek, tipe yaitu tipe dari objek, contohnya prosedur function, package body, dan trigger. Line yaitu baris nomor dari resource code di mana error terjadi. Text yaitu teks dari pesan error. Mendaftar kode dari prosedur dan fungsi, yaitu select from, where, dan order by. Ini contohnya. Sedangkan user error sendiri yaitu kolom, deskripsi kolom, name yaitu nama dari objek, tipe dari objek sebagai contoh prosedur function, package body, dan trigger. Sequence yaitu urutan nomor untuk ordering, line baris nomor dari resource code di mana error terjadi. Position yaitu posisi pada line di mana error terjadi, sedangkan teks dari pesan error. Mendeteksi kompilasi error, contohnya menggunakan create, is begin, input, value, dan end. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error. Ini contohnya menggunakan select from, where, order by. Bisa dilihat sendiri dan dipraktekkan. Dan di bawah ini outputnya. Ini untuk mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan show error. Show error prosedur log execute. Ini untuk describe pada ESQL+, describe query employee, describe at department, describe text. Mendebug unit program PLSQL. Package dari DBMS output mengakumulasikan informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer, memanggil autonomous prosedur, sebagai contoh menulis output ke dalam log table. Software yang menggunakan DBMS debug yaitu prosedur builder, third party debugging software. Kita masuk ke ringkasan. Sekilas tentang praktikum 10. Pada praktikum ini, topik-topik yang kita bahas yaitu membuat kembali resource file untuk sebuah prosedur, membuat kembali resource file untuk sebuah fungsi. Kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 90 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 91 di tabel employee.
Dan yang kedua, buat query gabungan untuk menampilkan presentasi kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru. Syaratnya Departemen 10, 50, 110 diberikan kenaikan 5%, 60, 10%, 20, 80, 15%, dan 90 tidak diberikan kenaikan. Ini contoh outputnya. Yang tiga, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Ini outputnya. Yang keempat, buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Yaitu menggunakan select A employee number, A name from employee, dan departemen where D department number sama dengan D department number and D location sama dengan California or D location sama dengan Boston. Hal yang kelima yaitu buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan namakan query max salary call C. Ini outputnya. Yang keenam, buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager atau job ID sama dengan SA man. Urutkan dari tinggi ke rendah. Outputnya contohnya seperti ini. Jawabannya yaitu menggunakan select employee ID, last name, salary, from employee where salary lebih besar dari all semua, select salary from employee where job ID sama dengan SA man and job ID lebih kecil lebih besar SA man, order by salary discovery. Hal yang ketujuh, buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama, tetapi head-nya lebih kecil dari gaji yang lebih besar. Contohnya, outputnya, jawabannya, select first name, M first name, A salary, M salary, A here date, M here date, from employee A dan employee M, where A department ID sama dengan M department ID, and M salary lebih besar dari A salary, and A here date lebih kecil dari M here date, order by A first name. Yang 8, buat query untuk menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with clause, urutkan dari yang tertinggi. Outputnya seperti ini. Jawabannya menggunakan with departemen cost as, select the department from employee where department ID sama dengan department ID, group by department name, department 2 cost as, select summary per 8 as department total from department cost, select from department cost where summary, select department total from department 2, order by department name. Nah, 9, buat report yang menampilkan chart organisasi dari departemen Morgo. Cetak nama akhir, gaji, dan departemen ID. Soal yang ke-10, buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhir core chart, cetak nama karyawan, manager ID, dan departemen ID. Outputnya seperti ini. Terima kasih. Praktikum 10 telah selesai. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.